Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngerini Asrul, NIM 1702361201075. Di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal pengganti final semester genap tahun 2020, di mana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor DPRD Kota Palopo. Judul proposal ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu lingkungan kerja dan variabel Y kinerja karyawan. Saya pindah ke pendahuluan latar belakang. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja secara garis besar dapat dibagi dua jenis, antara lain lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Faktor-faktor lingkungan kerja fisik adalah pewarnaan, penerangan udara, suara bising, ruang gerak, keamanan dan kebersihan. Sedangkan lingkungan non-fisik adalah struktur kerja, tanggung jawab kerja terhadap perhatian dan dukungan pimpinan, kerjasama antar kelompok, dan kelancaran komunikasi pada berbagai bidang, khususnya kehidupan berorganisasi. Faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan reaktif dapat diidentifikasi bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia adalah pandaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok karyawan. Saya pindah ke bagian B, rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah di sini, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor DPRD Kota Palopo. Bagian C, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor DPRD Kota Palopo. Saya berlangkah ke bab 2, tinjauan pustaka, kerangka pikir. Kerangka pikir lingkungan kerja menurut Niki Semo adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Di sini lingkungan kerja menurut Niki Semo 2018, saya mengambil 3 indikator. Yang pertama, kenyamanan ruangan, suhu dan bau. Kenyamanan ruangan adalah suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa nyaman dengan kondisi sekitaran tempat mereka berada berdasarkan persepsi masing-masing individu. Nomor 2, hubungan dengan rekan kerja adalah hubungan dengan rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik di antara sesama rekan kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis di antara rekan kerja. Nomor 3, hubungan antara bawahan dengan pimpinan. Hubungan dengan karyawan yang baik dan harmonis dengan pimpinan tempat kerja atau hubungan yang baik dan harmonis dengan pimpinan tempat kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Terus variabel Y-nya itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan di sini saya akan menjelaskan kinerja karyawan menurut Robin 2016, di mana memenuhi kualitas kerja tingkat di mana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas maupun memenuhi tujuan-tujuan. Kinerja karyawan menurut Robin 2016, saya akan
mengambil 5 indikator. Yang pertama, kualitas mutu atau pekerjaan, yang dimana persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kedua, kuantitas atau jumlah pekerjaan, yang dimana yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Ketiga, ketetapan waktu. Tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat, efektivitas. Tingkat penggunaan sumber daya organisasi atau tenaga, uang, teknologi, bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Kelima, kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerja, komitmen kerja. Saya pindah ke hipotesis, di mana hipotesis penelitian ini diduga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor DPRD Kota Palopo. Itu saja presentasi PPT proposal yang saya ambil. Itu saja presentasi PPT yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.